Setuju nggak dengan gambar ini? Ada yang tidak setuju? Ya, seringkali kita ada perasaan gagal. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman ini belum judul ya, belum judul, baru intermezzo. Waktu saya korusi kan kita dikasih tema ya untuk firman Tuhan. Terus waktu saya dapat tema ini, aduh saya nyesel. Sementara saya mempersiapkan ini, saya menyesal saudara. Saya menyesal kenapa saya nggak dari dulu tahu firman ini. Ya, bukan saya menyesal kenapa saya bawa firman ini. Ya, tapi saya menyesal kenapa saya nggak dari dulu saya belajar tentang ini. Ya, dan ini terus terang menjadi satu pewahyuan yang baru juga buat saya, satu pewahyuan yang saya harus belajar dan saya mau share dengan saudara-saudara. Kalau saya tidak, ya, waktu anak-anak, ya mungkin sejak dari kandungan, anak-anak saya kecil, saya tidak banyak menerapkan hal ini ya, bahkan saya melakukan hal-hal yang bertentangan ya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Mungkin ya, di antara kita ini firman Tuhan hari ini mungkin merasa, saya kan gak punya anak ya. Saya kan juga sudah oma ya. Mungkin oma-oma kayak tante, ya tante masih punya Winston ya, tapi Winston juga udah dewasa ya. Tante Awan ya. Kalau Tante Cemo masih punya cucu yang kecil ya. Mungkin merasa anak-anak saya udah gede. Gak apa-apa. Kita dengar firman ini, kita belajar firman ini kayak anak-anak saya juga sudah besar ya. Tapi saya punya cucu, saya mau menerapkan juga buat cucu saya. Atau ke teman-teman ya, di teman-teman cell group ya. Ke keponakan, ke siapa aja ya yang punya anak, kita bisa share firman ini. Kita bisa memberitahu mereka supaya hal itu ya, hal kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi ya. Nah, kenapa saya memunculkan gambar ini? Karena terus terang sebagai seorang ibu saya juga kadang-kadang merasa ya, kadang-kadang saya gagal, kadang-kadang saya frustrasi. Saya frustrasi sebagai ibu yang dalam membesarkan anak ya. Waktu hamil aja udah mulai stres ya. Kadang-kadang ada perasaan senang tapi kadang-kadang ada perasaan gagal, kecewa ya sebagai orang tua. Nah ya, kita kecewa ya, atau kita kesel sebagai orang tua. Karena apa? Anak-anak kita kadang-kadang mereka nakal, mereka kadang-kadang menjengkelkan kita, mereka nggak mau dengar kita, ya. Dan kita pingin tuh mereka tuh berhasil, mereka jadi juara, mereka hebat, mereka pintar, mereka ini, mereka itu. Kita mau seperti yang kita mau. Kita mau kita ingin supaya mereka tuh menjadi seperti yang kita mau. Ya, tapi kenyataannya ternyata mengecewakan kadang-kadang ya, nggak selalu mengecewakan, tapi kadang-kadang, dan itu kadang-kadang mengganggu kita. Ketika kita lihat, oh anak kita tidak sesuai yang kita ekspektasikan ya, kita kecewa. Belum lagi kalau ada tetangga yang ngomong, kok anak kamu begitu sih? Ya, kita, aduh, mau taruh di mana muka saya? Ya, kita tekan anak kita lagi, kamu ini malu-maluin mama. Setelah kita marah-marahin ke anak, kita sendiri merasa bersalah. Siapa tuh yang ngomong bersalah? Kena deh. Ya, kita habis ngomelin anak, coba ibu-ibu di sini, atau bapak-bapak habis marah-marah sama anak, happy enggak? Enggak. Yes, kena deh saya udah marahin dia. Enggak kan, kita malah sedih kalau kita merenung kembali, aduh kenapa saya ngomel, kenapa saya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan anak, ya. Sebenarnya kita juga merasa gagal saat itu, kita kecewa ya dengan diri kita kecewa dengan lingkungan kita, dengan anak kita, kecewa dengan diri kita sendiri. Kenapa saya nggak becus jadi orang tua, ya? Kenapa kok anak nggak mau dengar saya? Harus pakai cara apa sih? Nah kemudian kita mulai, karena kita mencari akal, kita berusaha gimana nih caranya. Akhirnya kita berusaha juga untuk mengontrol hidup anak. Sampai anak udah gede pun kita mencoba kontrol. Ya, kita kontrol. Dan ketika anak dikontrol, ada anak, jadi balik lagi ya ke tipe anak, ke tipe pribadi. Anak kadang-kadang mungkin dia bisa nurut, ya, tapi dia juga bisa berontak. Dan kadang-kadang anak itu harus bermuka dua, ya, muka dua. Oh iya kalau di om tante, depan om tante, iya tante, baik-baik ya. Tapi begitu nggak ada yang lihat, ya nggak ada mama papanya ya, nggak ada om tante, nggak ada orang gereja, kita nggak tahu, ya. Itu kenyataan, ya. Oke. Dan anak tuh berusaha untuk melakukan yang baik supaya
Kalau dia pikir dia melakukannya baik, dia nyenengin mamanya, dia bisa diterima. Ya. Ini tidak bersahabat dengan saya. Baterainya kah? Oke. Itu. Ini apa namanya, PowerPoint-nya berubah-berubah loh. Lari apa? Posisi tulisannya lari sana lari sini. Ini kenapa lagi? It's okay. Nah, di sini oke, kepotong ya. Di sini tulisannya adalah kita hanyalah instrumennya Tuhan. Jadi kita harus menyadari sebagai orang tua bahwa kita ini adalah alatnya Tuhan, instrumennya yang Dia pakai kita untuk mendidik anak. Karena anak yang kita miliki itu adalah anak kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kita menjadi orang tua bukan karena kita memang menikah terus kita kawin kita punya anak, enggak. Banyak orang juga yang menikah tapi enggak punya anak, ya. Nah, kalau kita punya anak, ada yang dipercayakan 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 kayak Bang Kumis, ya. Ya, itu kepercayaan yang Tuhan kasih. Saya dipercayakan 2, ya. Tuhan percayakan saya 2. Kalau Fajar sama Lani dipercayakannya 4, ya. Ada yang dipercayakan 1. Jadi itu satu kepercayaan yang Tuhan kasih. Dan kalau anak gagal, ya, anak gagal berarti apa, saudara-saudara? Kita memang merasa gagal, tetapi ketika anak gagal, disitulah saatnya kita juga belajar. Memang kita merasa gagal, tapi kita belajar. Dan kita mengajar kepada anak kita sama-sama. Yuk kita katakan kepada anak kita bahwa kegagalan ya itu bukan musibah. Tetapi kegagalan itu kita harus belajar. Kita belajar sama-sama. Saat anak gagal, kita ajak anak, yuk kita pelajari lagi apa yang membuat kamu gagal. Apa yang membuat kamu tidak seperti yang kamu mau dan mama mau. Ya, kita ajak anak sama-sama untuk berdoa, beriman dan mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Anak-anak itu menjadi anak-anak yang tangguh. Mau jalan dia. Ini loncat lagi. Oke. Nah, judulnya hilang. Jadi judulnya adalah mendidik anak dengan kasih karunia. Ya, mendidik, ini hilang mendidiknya. Judulnya adalah mendidik anak dengan kasih karunia. Nah, kita mau lihat ayat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Di sini bapak-bapak, asik, ibu-ibu merdeka. Yang diomongin bapak, ya. Tapi sebenarnya di sini kenapa Paulus mengatakan bapak-bapak? Karena pada zaman itu bapak-bapak cukup pegang peran dalam pendidikan, ya. Dan bapak-bapak ini sebenarnya mewakili orang tua. Jadi bukan hanya bapak aja yang sebagai memiliki peran orang tua saat itu, tapi ibu juga. Tapi diomonginnya bapak, ya, untuk mewakili orang tua. Jadi di sini Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sebenarnya ya. Jadi untuk orang tua. Di sini dia katakan, bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Selama ini saya ingin tanya, ada enggak bapak-bapak yang tidak pernah menyakiti hati anaknya? Semua sudah pernah menyakiti ya. Ya, ibu-ibu juga. Ya. Ada enggak yang enggak pernah menyakiti hati anak? Ya, kalau di bahasa Inggrisnya provoke, saya coba cek apa kata provoke, saya juga coba cek bahasa aslinya. Memprovokasi ya, bikin anak marah, bikin anak kesel, bikin anak kecewa, bikin anak sedih, bikin anak terluka. Ya. Jadi ini ayat firman Tuhannya, kemudian ada lagi ya, sama buat bapak-bapak juga ya, di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu hai bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
kembali di sini Paulus ngomong ke bapak-bapak, tapi sebenarnya juga termasuk ibu-ibu ya, orang tua. Di sini bapak-bapak mewakili orang tua. Ya, didikan di sini ajaran dan nasihat Tuhan itu berarti kita mendidik mereka di dalam sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Ya, dan bukan berdasarkan emosi atau kemarahan. Jadi kalau anak anak salah, kita tidak melampiaskan emosi kita. Ini anak udah bikin malu saya harus hajar dia. Enggak ya, tapi kita mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, Tuhan mengajar kita untuk mendidik anak dengan lemah lembut juga, bukan dengan dihajar terus. Kita akan lihat terus ya. Kita akan lihat nanti ya, bagaimana cara kita mendidik anak. Nah, berdasarkan dari tema hari ini ya tentang mendidik anak, saya coba juga belajar secara dunia ya, dari psikolog. Saya kan pernah belajar di childcare. Di childcare kita juga diajarin gimana menangani anak-anak ya. Dan di situ ada satu teori perkembangan ya, perkembangan anak, teori psikolog ya, yaitu perkembangan dari Erik Erikson. Ya, saya nggak tahu, mungkin di Lani juga konseling ada ya singgung tentang teori Erik Erikson ya, dia termasuk salah satu bapak fisiolog ya. Nah, di sini anak dari usia 0 sampai 1,5, terus anak dari usia 1,5 sampai 3. Ini ada berbeda-beda ya, memang ada yang dibilang 0 sampai 1, ada yang bilang 1 sampai 3 gitu ya, tapi kurang lebihnya di usia-usia itu ada macam-macam perkembangan. Saya nggak mau bahas semua, saya hanya mau bahas di usia 3 sampai 5 tahun. Itu anak-anak dia mengalami satu perkembangan inisiatif versus rasa bersalah. Jadi sebenarnya anak kecil itu tanpa kita salahin, dia sudah punya rasa bersalah. Dia tahu tentang kesalahan. Ya, tanpa kita tuding-tuding dia ngerti tentang kesalahan. Terus di usia dari 5 sampai 12 tahun, itu dia usia di mana ada perkembangan produktivitas versus inferioritas. Jadi di sini dia mulai masuk sekolah ya, kindi, SD gitu ya. Nah, di sini dia mulai produktif, dia bisa belajar, otaknya semakin berkembang ya. Semakin, kan dibilang 0 sampai 5 itu masa golden age ya, otaknya terbentuk, neuron-neuronnya ya, sel-sel di otak itu berkembang. Nah, di usia ini, usia sekolah, dia semakin banyak diserap juga ya, dia belajar pelajaran-pelajaran di sekolah ya, dia bisa tahu dan dia mulai produktif karena apa? Karena dari apa yang dia pelajari itu dia mulai menerapkan juga ya. Waktu dia diajarin baca, dia kan udah bisa baca jadinya ya. Dia diajarin ngitung, dia bisa ngitung. Tapi di sini kita lihat ada inferioritas juga, ada rasa rasa mulai kalau salah mendidik ya, dia ada rasa rendah diri ya, merasa kadang-kadang nggak confident ya. Jadi kalau di usia-usia ini kita terlalu banyak mencaci maki anak, kita terlalu banyak marahin dia, kita ngomongin dia bodoh, kita ngomongin dia goblok ya, kamu malu-maluin mama, anak ini akan mengalami perasaan rendah diri. Dia akan malu. Dia nggak akan confident di dalam kehidupannya, masa depannya. Jadi kalau saudara-saudara di sini mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin di antara saudara-saudara pernah mengalami dulu waktu kecil, dibodoh-bodohin sama orang tua, ya, digoblok-goblokin, mungkin juga dihajar. Dan saat ini saudara-saudara kadang-kadang merasa, saya sepertinya tidak berguna. Ada perkataan-perkataan, saya sepertinya jelek, karena dulu dijelek-jelekin, dasar pesek, kayak bapak lu. Ya, bisa digituin kan? Anak itu ada perasaan malu. Ya, kemudian di usia 12 tahun, itu dia mulai ada identitas. Ya, dia mengalami perkembangan identitas dan kebingungan peran. Kalau anak-anak itu dimarahin terus, perannya dia itu gak bisa berkembang dengan positif.
Ya, perkembangan perannya dia, hidupnya dia sebagai apa itu dia nggak bisa positif. Nah, saya nggak mau bahas banyak ini, hanya intermezzo aja. Kalau saudara-saudara mau tahu lebih banyak tentang teori ini, saudara bisa Google, ya di Google ada. Nah, sebagai subtemanya, ya yang diberikan yaitu mendidik anak dengan lensa anugerah bukan legalisme. Nah, di sini kita lihat ya, ada dua gambar, satu anak yang dibesarkan dengan legalisme, satu anak dibesarkan dengan anugerah. Kita lihat anak yang dibesarkan dengan legalisme, anaknya dunianya suram. Dan dibesarkan dengan anugerah, anaknya ceria. Ya, kita bisa lihat ya, mungkin juga pengalaman pribadi masing-masing. Kadang-kadang di depan orang, di orang banyak kita bisa berhahaha, ya. Kita bisa ikut ceria, bisa ikut ketawa. Tetapi di dalam kesendirian kadang-kadang kita bisa merasa dunia ini kok tidak bersahabat dengan saya. Atau bisa juga di dalam keramaian, ya. Sementara orang lain tertawa, sementara orang lain senang-senang, kita ikut tertawa juga. Tapi kita nggak tahu dalam hati kita itu ada kesedihan, ada luka, ada sesuatu yang bergejolak di hati kita. Karena masalah legalisme ini, ya, yang pernah dialami. Sedangkan orang yang penuh dengan anugerah, hidupnya sangat ceria, ya. Kita akan lihat lebih lanjut ya, lewat lensa. Nah, lensa legalisme lebih mengutamakan performance, ya. Yang kelihatannya di luar baik. Ya. Orang lihat itu baik. Mama saya lihat saya baik. Ya. Sama dengan kita yang sudah dewasa. Kita mau ya kelihatan baik. Ya. Waktu kita sadar, Tuhan lagi lihat kita, iya Tuhan, saya anak Tuhan yang baik, ya. Tapi ketika kita nggak sadar, kalau Tuhan nggak ada, hidup kita kacau balau, ya. Kemudian dalam legalisme itu ada ketakutan, takut dihukum, takut malu. Berapa banyak orang takut dihukum, ya? Gak ke gereja, aduh saya gak ke gereja kemarin, nanti saya dihukum Tuhan nih. Ya. Anak-anak pun begitu. Ya. Aduh hari ini saya gak cuci piring, aduh nanti mama ngomel nih, cepet-cepet deh cuci piring. Ya. Dia cuci piring bukan karena dia mengasihi, bukan karena dia merasa mama saya sudah begitu baik sama saya ya, terus dia cuci piring, enggak, tapi karena ketakutan. Ya. Kemudian dia taat, dia baik-baik untuk apa? Untuk mendapatkan kasih. Ada transaksi. Kamu akan saya kasihi kalau kamu baik, kalau kamu taat. Begitupun kita dengan Tuhan. Kita kadang-kadang merasa kalau saya baik, kalau saya ke gereja, kalau saya melayani, Tuhan berkati saya, Tuhan mengasihi saya. Ada transaksi. Dan kemudian ada hukuman, ada kemarahan, ada luka di situ. Ketika kita membesarkan anak atau kita dibesarkan dengan legalisme, itu ada kemarahan di situ, ada emosi. Ya. Saya dibesarkan cukup keras. Papa saya keras, pendidikan Jepang, Belanda dan Jepang ya. Apalagi papa saya tahu firman Tuhan kan, Amsal bilang hajar dengan rotan. Nanti saya bahas lagi itu ya tentang rotan. Tapi saya mau katakan bahwa karena papa saya di sini tidak tahu tentang legalisme dan anugerah, ya, dia banyak juga menggunakan cara legalisme. Jadi saya dibesarkan, saya sudah rasa rotan, saya sudah rasa ikat pinggang, saya sudah rasa kemoceng, apalagi ya, kabel enggak, karet enggak, itu aja 3 kemoceng, ban pinggang, kayu ya. Saya sampai masuk di kolong, kalau papa saya di sana saya masuk di kolong ranjang ya, lari sana sini ya. Karena apa? Saya takut dipukul dan saya cukup bandel waktu kecil ya, saya cukup nakal. Jadi saya mungkin di kakak adik saya yang paling banyak kena hajaran. Cuma bersyukurnya, saya bilang saya bersyukurnya saya bisa memaafkan papa saya bisa mengampuni dia. Karena apa? Setiap dia mau pukul saya atau setelah selesai dia pukul, dia tanya,
Kamu tahu kenapa papa pukul? Kenapa papa marah? Dia jelasin, ya, dikasih tahu. Nah, orang tua berapa banyak yang nggak kasih tahu sama anaknya, main hajar aja, main melampiaskan emosi. Saya masih bersyukur papa saya kasih tahu, ya. Tetangga saya, teman saya, anaknya diikat di tiang listrik, dikasih kelapa, disemutin. Hanya buat pelampiasan emosi, itu terjadi. Saya lihat teriak-teriak digigit semut. Ya, pendidikan zaman bahula. Ya. Kemudian kita lihat lensa anugerah. Dalam lensa anugerah ada ya, tujuannya itu, fokusnya itu adalah perubahan hati. Dia nggak lihat performance luar, tapi yang dia mau adalah perubahan hati, perubahan karakter. Gak cuma dilihat tetangga kamu baik, tetapi walaupun kamu di kamar yang paling gelap, ya, mama papa gak ada, kamu memiliki karakter yang baik. Karena apa? Dasarnya adalah kasih. Ada kasih. Dia tahu walaupun dia salah, ya, tertantang untuk melakukan kesalahan, dia ingat kasih mamanya, dia ingat kasih papanya. Begitupun dengan kita. Kalau kita ingat kasih Tuhan yang sudah mengasihi kita begitu besar, menerima kita apa adanya, ya, kita pasti nggak mau menyakiti Tuhan. Kita pasti nggak mau membuat Tuhan terluka. Kemudian di sini nggak ada transaksi, ya, kamu dikasihi, kita dikasihi, jadi kita melakukan yang benar. Dan walaupun kamu salah, kamu tetap saya kasihi. Kemudian ada pengampunan, nggak ada hajaran pelampiasan emosi, ya. Di sini ada satu pengampunan. Dalam anugerah itu ada pengampunan yang tulus, bukan pengampunan. Oke, hari ini mama ampuni kamu. Kalau besok kamu lakukan lagi, mama hajar. Enggak, tapi ada pengampunan dan pemulihan karakter, ya. Pemulihan. Kemudian ada harapan, dia akan lebih baik lagi. Dan saya percaya ketika anak dibesarkan dengan anugerah, ya. Anak ini akan berubah dari hari ke hari. Dia jatuh, dia akan berubah, ya. Grafiknya itu akan naik terus, bukan begini-begini, tapi dia naik, bisa jatuh sebentar tapi naik lagi. Jatuh sebentar dia akan naik lagi. Ya. Dalam lensa anugerah ini ketika anak melakukan kesalahan, orang tua akan bertanya, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu lakukan itu? Yuk kita sama-sama, ya. Mama papa bantu kamu, kita sama-sama membahas masalah ini supaya tidak terulang lagi. Kita ajak dia bicara. Tidak dengan satu emosi. Kamu ya sudah menyusahkan orang tua. Dia sudah salah, kan tadi di umur 3 dia tuh udah mulai ada perasaan salah kan. Dia sudah merasa bersalah, disalahkan lagi. Kamu bikin susah mama, kamu bikin susah papa, kamu bikin malu mama, bikin malu papa. Dia rasa udah bersalah, tambah bersalah lagi, ya. Terus di anugerah ini dia membangun motivasi. Yuk, ya, motivasinya itu berdasarkan kasih, bukan berdasarkan transaksi, ya. Tapi dengan kasih, anak tahu, ya, mereka dikasihi. Jadi dia mengerti, aduh betapa mama papa mengasihi saya nggak akan melakukan ini lagi. Tapi di lensa di legalisme, ya. Dia motivasinya itu dibangun oleh ketakutan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau ada mata yang melihat dia, baru dia akan baik-baik. Tapi kalau tidak, dia tidak akan baik-baik. Ya, jadi unsurnya adalah ketakutan. Nah, kita pun harus tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Itu perlu kita ingat selalu. Kita dikasihi Tuhan. Seberapa jeleknya kita, seberapa berdosanya kita. Kita dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti lagu tadi katakan, ya, Dia terus menantikan kita, kedatangan kita untuk kembali kepada Dia. Kemudian di lensa anugerah ini, ya, kita mengoreksi anak-anak atau mengoreksi kesalahan untuk dia bertumbuh menjadi satu pribadi yang lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Jadi inilah perbedaan legalisme dan anugerah. Kemudian bagaimana dengan disiplin? Hilang kata-katanya, ya.
Jadi di sini kata-katanya adalah disiplin dalam anugerah. Dalam legalisme, seperti yang tadi saya katakan bahwa fokusnya itu pada masa lalu di mana kesalahan harus dibayar dengan penghukuman. Tetapi disiplin sesuai dengan anugerah, ya, fokusnya itu pada masa depan, pada perubahan, pada pembentukan karakter. Nah, seperti yang tadi saya bilang tentang Amsal, ya, yang sudah baca Amsal, udah tahu kata rotan kan? Saya juga gitu saudara-saudara ya, waktu saya membesarkan anak saya sempat pakai rotan juga ya. Tapi setelah mereka gede enggak sih, waktu kecil aja ya. Saya pikirkan itu sesuai firman Tuhan dong, enggak berdosa kan, enggak salah. Tapi setelah saya belajar lagi, saya search lagi ya. Di sini dikatakan ya, rotan atau tongkat dalam bahasa Ibrani itu seringkali merujuk pada tongkat gembala yang digunakan untuk mengarahkan. Ya. Gembala punya tongkat kan, gada dan tongkat ya. Nah, tongkat itu dipakai untuk ayo loh kamu kalau dia udah lari ke sana kita tarik dia ke sini, ya. Bukan kamu dihajar, ya, enggak, tapi dia ditarik, diarahkan kembali ke jalan yang sesuai dengan arahan gembala. Ya. Diarahkan bukan untuk menyakiti. Apalagi dengan cara yang sadis, ya. Terus fokus utamanya adalah balik lagi pembentukan karakter sama memberikan batasan. Tongkat itu untuk tarik dia kembali. Ini loh batasnya kamu. Gak lewat batas ini. Ya. Kemudian di konteks zaman, ya, waktu zaman kuno, ini adalah metafora umum untuk otoritas orang tua. Jadi tongkat itu menyatakan otoritas, ya. Dan dikatakan bahwa rotan itu dimaknai sebagai otoritas yang tegas. Jadi melambangkan ketegasan dan konsistensi. Ya, tidak selalu harus berupa fisik. Jadi tongkat itu tidak berupa fisik, kita harus siapin tongkat di rumah. Saya di rumah dulu siapin, saya ambil di kebun, kan di rumah kan banyak pohon. Saya ambil stick, saya taruh di atas kulkas, tapi saya tunjukin ke anak-anak ini loh ya. Kalau kamu nakal, ini ya, dapat ini saya bilang gitu ya di pantat ya. Tapi ya sebenarnya enggak ya, enggak begitu ya. Nah, disiplin memang bagian dari kasih, namun tujuannya selalu untuk memulihkan dan membimbing, bukan untuk melukai fisik maupun mental anak. Ini sayang banget ya hilang-hilang tulisannya. Nah, ketika anak gagal, anak sudah merasa terhukum dan takut. Ya, ketika anak pecahin gelas atau ketika anak berantem sama temennya, anak itu sebenarnya sudah rasa bersalah. Gak usah anak, ya. Anjing kami dulu ya Brownie, kalau dia kencing di dalam rumah, terus saya turun, dia udah tahu saya akan marah dia udah ngumpet di pantry atau di bawah kolong terus dia nggak mau lihat saya ya. Dia lihat begitu dia buang muka. Anjing bisa begitu, apalagi anak yang dikasih knowledge sama Tuhan ya. Jadi mereka sudah ada rasa terhukum, apalagi kita tambah lagi dengan hukuman. Nah jadi ketika anak gagal ya, kita cari sama-sama yuk, kita cari akar masalahnya apa, terus kita berikan dia rasa aman, kita kadel dia kalau dia perlu kadel ya, kita kadel, berikan dia rasa aman. Jadikan Korusi selalu ingetin saya ya, jadikan rumah kita rumah yang penuh damai sejahtera ya, rumah di mana anak-anak itu aman, anak itu selalu kangen dengan rumah, dan kami berusaha untuk menciptakan rumah yang penuh dengan damai, di mana anak ingat rumah, mereka tahu untuk pulang rumah. Banyak anak gak mau pulang rumah. Ada yang mau ngaku gak di sini? Yang gak mau pulang rumah. Ya, karena apa? Bayangan rumah masa lalu adalah bayangan yang kelam, bayangan yang menyakitkan, bayangan di mana di situ dia mengalami abuse, ya, dia mengalami luka emosi. Banyak yang mengalami itu. Saya mencoba juga mencari, ya saya search tentang orang tua, kasus antara orang tua dan anak, ya orang tua yang marah sama anak. Ternyata banyak sekali anak-anak yang lari dari rumah. Nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, di Australia. Berapa banyak anak-anak yang belum ya saatnya keluar rumah, dia sudah keluar rumah.
dengan terpaksa, dengan bercucuran air mata, dengan kekerasan hati, dengan luka yang tergores di hati. Dia lari, dia kabur dari rumah, pergi ke rumah tetangga, pergi ke rumah temennya. Kalau di sini mungkin dia lari ke Centerlink, ya. Karena nggak ada damai di rumah. Dia selalu disalahkan. Jadi kita perlu beri rasa aman kepada anak. Kemudian kita bangun dialog empati. Kita menempatkan diri kita, kalau seandainya saya yang melakukan kesalahan itu, apa yang yang saya harapkan papa mama lakukan pada saya? Memaafkan saya, membantu saya untuk mencari solusi, ya. Bukan hanya mengkoreksi, tapi yuk sama-sama kita bekerja sama mencari solusi. Kemudian bantu anak memahami bahwa kegagalan itu wajar. Katakan bahwa mama papa pun melakukan kesalahan, ya. Tapi kita mau belajar untuk lebih baik lagi, untuk bangkit dari kegagalan itu. Kemudian kita tunjukkan kasih sayang kita kepadanya. Fokus, kembali lagi, fokus pada hubungan. Jangan sampai hubungan orang tua dan anak itu rusak. Saya benci sama orang tua saya benci sama papa saya benci sama mama saya. I hate them. Ya. Kalau saya sudah bisa kerja, saya punya uang, saya akan kabur dari rumah. Banyak yang terjadi di Australia, ya. Gak mau tinggal sama orang tua, ketemu sama orang tua juga paling say hey, hi mate, hi dad, ya, hi mom. Gak mau lagi menjalin hubungan karena terlalu banyak luka yang dialami. Terus kita melakukan disiplin positif, ya, disiplin positif. Di sini contohnya, ya, saya mencontohkan disiplin positif. Umpamanya anak itu dia berantem nih, kakak berantem, umpamanya punya sibling, ya, berantem masalah mainan, ribut, ya. Lah, kita nggak hajar dua-duanya dong, tapi kita ambil mainan itu. Sekarang disiplinnya, kalian, mama ambil mainan ini, mama simpan dulu, yang mau berapa hari, mau 1 minggu, ya. Kita simpan dulu itu, kamu nggak bisa main dulu sama ini, sampai kamu mengerti bahwa kamu harus bisa share, ya. Ketika 1 minggu kita kasih lagi, dia masih begitu, kita ambil lagi, sampai dia bisa share, ya. Atau kalau dia mungkin ya bikin mess di rumah, ya kita kasih disiplin positifnya, kita encourage dia untuk beresin, untuk membersihkan. Dan itu harus konsisten. Gak boleh hari ini iya, besok oke deh gak apa-apa deh, kasihan dia capek. Anak saya, ya, apalagi anak cuma 1, gak apa-apa deh saya beresin hari ini. Enggak. Konsistensi itu sangat penting, itu dilihat sama anak, ya. Secara psikolog anak itu lihat orang tua, lihat lembek kerasnya orang tua. Jadi itu sangat penting konsistensi, ya. Kalau udah kita bikin peraturan dengan anak, ya kita orang tua bisa bikin peraturan sama-sama dengan anak. Apa-apa rule-rule yang kita perlu, ya. Perjanjiannya apa? Ya. Dan itu kita lakukan dan kita harus konsistensi dengan apa yang kita buat. Kemudian ajak ketika anak gagal itu, jangan lupa yang paling penting, ajak anak berdoa bersama-sama saat gagal. Ajak dia datang kepada Tuhan, ya. Untuk merilis, untuk berdoa, meminta Tuhan mampukan saya. Minta kekuatan dari Tuhan. Ya. Di Mazmur 103 ayat 13-14 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, saudara-saudara, ini adalah kasih karunia yang luar biasa, kasih Tuhan yang perlu kita pelajari. Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Debu itu, coba saudara-saudara kalau ingat debu, kesel kan? Ini meja baru dilap udah berdebu lagi, kita lap lagi dan debu itu kita buang kan? Kita vacuum, kita buang, kita lap, kita cuci, ya. Kita ingin singkirkan dari hidup kita. Tapi di sini Tuhan tahu kita debu. Tapi Dia terus mau memiliki kita. Dia mau terus memeluk kita. Karena kasih-Nya. Nah, saudara-saudara,
Cintai anak kita bukan karena prestasinya, bukan karena keberhasilannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena dia pintar. Tapi cintai dia apa adanya. Dengan kasih karunia Tuhan, kita mengasihi anak kita. Tugas kita di dunia ini bukan untuk menghasilkan anak-anak yang hebat di mata dunia. Bukan anak-anak yang pintar di hadapan orang-orang, di hadapan tetangga, di hadapan di sosmed, ya. Tapi kita mau menghasilkan anak bahwa mereka perlu sadar, mereka membutuhkan Kristus, mereka butuh juru selamat. Kita mau ya menghasilkan anak yang takut Tuhan, anak yang mencari Tuhan dalam hidupnya. Karena itu yang paling penting dan paling berharga dalam kehidupan seseorang. Ya, ketika mereka melihat anugerah dari hidup kita, ketika mereka melihat ada kasih karunia dari hidup kita, maka saya percaya mereka akan melihat kasih karunia Tuhan. Mereka akan lihat, oh mama papa saya kok begitu penuh kasih. Mama papa saya begitu baik pada saya. Mereka akan melihat Tuhan. Mereka lihat ketika mereka bersalah, kita tidak menghukum mereka dengan emosi, tapi kita ajak mereka berdoa. Di situ mereka melihat mama papa saya takut Tuhan. Mama papa saya mengasihi saya dengan kasih Tuhan. Mereka lihat, ya, dan di situ mereka akan mengalami kasih Tuhan. Nah, saya ajak kita untuk bangkit berdiri.